bersama Bia Amalia dengan NIM 2302011140140 dari Teknologi Pangan 2019 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan melakukan fermentasi pada singkong atau yang biasa kita kenal dengan sebutan pembuatan tape singkong. Nah, bagi yang belum tahu tape singkong itu apa, tape singkong ini merupakan bentuk makanan olahan hasil fermentasi. Kira-kira gimana ya kok bisa fermentasi ngerubah yang tadinya singkong jadi tape singkong? Jadi fermentasi dapat merubah karbohidrat yang ada di singkong dalam bentuk glukosa dan fruktosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Kok bisa berubah? Bisa dong, kan ada mikroorganismenya. Dalam hal ini kita pakai kamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, buat dapetin kamir ini kita nggak usah ribet-ribet ngebiakin sendiri, karena menurut Nur Hartadi dan Rahayu 2011, inokulan yang berisi kultur mikroba yang bersifat amilotik dan fermentif ini dapat ditemukan dalam bentuk ragi. Jadi udah tinggal ditaburin aja. Sebenarnya perlu banget gak sih singkong dirubah jadi tape? Sebenarnya gak juga, karena banyak banget produk lain dari olahan singkong. Tapi fermentasi ini menurut Anir Malasari dan Liani 2018, fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi, mempermudah tubuh untuk menyerap nutrisi, serta bisa juga untuk memperpanjang umur simpannya. Nah, untuk perlakuan yang aku pakai, di sini aku pakai singkong yang tidak dihaluskan dengan penambahan gula dan ragi di permukaan. Nah, mungkin ini juga pertama kalinya kali ya kalian dengar fermentasi singkong pakai gula. Nah, kalau kalian penasaran nih, apa sih sebenarnya pengaruh penambahan gula pada fermentasi dan gimana proses pembuatannya? Yuk kita simak terus. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Di sini udah ada alat dan bahan yang aku siapin. Di sini udah ada panci, terus ada ragi tape merek NKL, ada gula, ada singkong sebagai bahan utamanya, sama ada timbangan. Nah, kalau misalnya berdasarkan jurnal yang aku pakai, itu kita pakai singkong nanti sebanyak 300 gram, terus di sini gula sama ragi tape itu dengan perbandingan 1:2, dengan ragi tape sebanyak 1% dari berat singkong, jadi ragi tapenya 3 gram, terus gulanya jadi 6 gram. Halo, jadi sekarang kita mau ngupas kulit dari singkongnya. Ini yang pertama kita potong dulu pinggir-pinggirannya supaya nanti dikupasnya lebih mudah. Buat yang kedua juga sama tekniknya. Terus kalau misalnya udah kekupas, jangan lupa buat dicuci biar bersih. Nah, habis itu kita potong jadi 2-3 bagian supaya lebih mudah untuk dikukus. Ini dia hasilnya. Nah, tadi dipotong-potong, sekarang dikukus. Bisa 30 menit. A few moments later. Sekarang udah 30 menit. Tamatin. Tinggal tunggu sampai dingin. Ini untuk singkongnya udah direbus, udah dingin. 200 gram. Sini juga udah ada gula 6 gram sama ragi 3 gram. Sekarang kita campurin dulu. Sekarang kita masukin ke singkongnya.
tutup. Kita selotip lagi. Ini buat pinggir-pinggirnya. 12 seconds later. Ini setelah di selotip, pinggirannya udah aman. Tinggal kita tunggu sampai 3 hari. 3 days later. Nah, sekarang kita udah di hari ketiga fermentasi. Terus di sini aku juga udah megang produk akhir dari tape singkongnya. Ini belum aku buka, tapi kalau misalnya kita lihat dari luar itu udah kelihatan warnanya agak berubah sih, jadi lebih pucat. Terus kalau misalnya dilihat dari bawahnya, di dasarnya itu udah kelihatan ada uap airnya. Jadi mending kita langsung buka aja ya. Kita ambil sosi, kita ambil dulu. Udah kebuka, sekarang kita lihat dalamnya. Jadi ini setelah dibuka, kita bakal uji secara organoleptik dulu karena paling mudah diamati ya, karena kan secara indrawi, jadi kayak lebih gampang. Dari aromanya sih ada aroma alkoholnya, kayak bau tape pada umumnya, kayak tape-tape yang dijual di abang-abang. Itu pertama kali dibuka tuh baunya langsung keluar kayak gitu. Jadi aroma yang timbul pada tape singkong ini merupakan hasil rombakan dari glukosa menjadi alkohol oleh kamir. Tinggi rendahnya kadar alkohol ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kamir yang terdapat pada ragi. Jadi kenapa bisa ada aromanya? Karena aktivitas mikroorganisme pada ragi ini akan mengesterifikasi alkohol dan asam, sehingga ester yang merupakan senyawa volatil akan menimbulkan aroma yang khas pada tape. Terus kalau dari warna, ini kelihatan warnanya agak putih kekuningan ya. Untuk warna, menurut Parjoko dan Hersulistiorni 2011, proses fermentasi ini dapat memberikan warna yang berbeda sehingga produk yang difermentasi akan menjadi lebih menarik. Terus kita coba cek teksturnya ya. Coba nih, kita lihat. Kelihatan gak sih? Lembek banget sih, udah lunak banget. Jadi di sisi sampingnya yang nggak kena ragi tuh keras. Tuh, diketok juga nggak bergaris kayak yang bagian atasnya. Tekstur lembek dan berair yang terdapat pada tape ini disebabkan oleh mikroorganisme yang mendegradasi karbohidrat menjadi dekstrin dan gula. Menurut Asnawi et al. 2013, tekstur yang lembek ini juga dipengaruhi oleh lama waktu pengukusan, karena lamanya pengukusan akan membuat tekstur menjadi lebih lembek, serta air yang dihasilkan dari proses fermentasi ini akan membuat tape menjadi lebih lembek juga. Jadi buat rasanya, ambil sedikit aja lah ya, cobain. Rasanya tuh manis. Ada rasa alkoholnya juga kerasa, sama asam, tapi asamnya dikit banget sih, dikit banget. Mostly rasanya manis, yang paling terasa manisnya. Dalam proses fermentasi tape terdapat reaksi antara pati dan air yang disebut dengan hidrolisis. Nah, hidrolisis ini akan memecah karbohidrat menjadi glukosa dan fruktosa serta senyawa manis lainnya, sehingga rasa manis akan menjadi dominan. Sedangkan rasa asam yang timbul ini disebabkan oleh adanya bakteri asam asetat yang akan berubah karbohidrat dan alkohol menjadi asam asetat. Hal ini dapat terjadi jika fermentasi berlangsung terlalu lama atau fermentasi berlangsung di suhu yang tinggi. Menurut Nirmala Sari dan Liani 2018, jika fermentasi berlangsung lebih dari 3 hari, maka asam-asam organik yang terbentuk akan banyak. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi hal pertama yang mau aku bahas adalah pengaruh perlakuan pada produk akhirnya. Nah, perlakuan yang pertama ini ada penambahan gula. Jadi ternyata penambahan gula menurut Abdillah et al. 2018 dapat mempercepat proses fermentasi. Penambahan gula yang tinggi jika diiringi dengan waktu fermentasi yang lama serta jumlah mikroorganisme perombak glukosa yang banyak dapat menyebabkan alkohol dan asam meningkat karena glukosa yang terkonversi menjadi asam semakin banyak. Perlakuan yang kedua adalah perlakuan yang dihaluskan dengan yang tidak dihaluskan. Kalau misalnya aku pakai di sini itu adalah singkong dalam bentuk utuh. Tapi sebenarnya apa sih bedanya singkong yang dihaluskan dengan yang utuh? Jadi
kalau misalnya singkong yang dihaluskan itu akan menyebabkan luas permukaan pada singkong menjadi meningkat. Menurut Sukaryo dan Purwaningrum 2016, permukaan yang luas menyebabkan bahan yang difermentasi menjadi semakin luas juga, sehingga produk fermentasi yang dihasilkan akan semakin besar. Perlakuan yang terakhir adalah pemberian ragi di permukaan, sehingga permukaan singkong yang tidak terkena ragi akan tetap kokoh dan keras. Hal ini dapat terjadi karena menurut Nur Hartadi dan Rahayu 2011, ragi dapat mendegradasi glukosa menjadi komponen yang lebih sederhana, sehingga tekstur yang terkena ragi akan menjadi lembek sedangkan yang tidak akan tetap keras. Sekarang kita masuk ke fenomena selama proses fermentasi. Jadi sekarang kita bakal bahas satu-satu dulu dari pengukusan. Jadi kenapa sih singkong ini perlu dikukus? Karena pengukusan dapat melunakkan tekstur dari singkong. Kemudian kenapa setelah dikukus kok singkong harus didiemin terlebih dahulu gitu? Kenapa nggak langsung dikasih ragi aja? Menurut Dirayati et al. 2017, singkong yang didiamkan hingga dingin ini dilakukan agar uap air dan suhu yang tinggi tidak mengganggu kondisi kamir untuk bertumbuh selama proses fermentasi. Fenomena yang selanjutnya adalah penambahan ragi. Jadi jumlah ragi yang ditambahkan ini akan mempengaruhi produk akhirnya. Kenapa? Karena semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka akan semakin banyak karbohidrat yang dikonversi menjadi alkohol dan asam, sehingga kadar gulanya akan menjadi menurun. Nah, setelah ditambahin ragi, kita bakal mengisolasi wadah yang digunakan untuk fermentasi. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan kondisi yang kedap udara, karena proses fermentasi ini dilakukan oleh mikroorganisme anaerob. Jadi untuk mendapatkan hasil yang optimal dan rasa yang lebih manis harus dalam kondisi yang kedap udara. Fenomena yang terakhir adalah penyimpanan selama 3 hari. Jadi penyimpanan selama 3 hari ini dilakukan agar mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi memiliki waktu untuk melakukan fermentasi. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi fermentasi, menurut Aziza et al. 2012, ini ada 5. Faktor yang mempengaruhi fermentasi itu adalah substrat, suhu, pH, oksigen, dan mikroorganisme yang digunakan. Jadi sekarang kita udah sampai di kesimpulan. Nah, kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan adalah penambahan gula pada proses fermentasi tape singkong dapat memperbanyak jumlah produk fermentasi yang dihasilkan jika diiringi oleh waktu fermentasi yang panjang dan atau jumlah mikroorganisme yang banyak. Sedangkan penghalusan pada singkong dapat mempercepat keberlangsungan proses fermentasi. Oke, sekarang praktikumnya udah selesai. Tadi kita juga udah bahas dari proses pembuatan, pembahasan, sampai ke faktor-faktornya juga. Jadi sekian penjelasan aku mengenai fermentasi tape singkong. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.